Selamat pagi, anak-anak kelas 10. Salam jumpa. Salam perkenalan. Salam sehat. Tetap semangat. Perkenalkan, saya Michael Hari Sondang Purba. Kalian bisa panggil saya Pak Michael. Saya mengajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10. Walaupun saat ini, karena situasi pandemik, kita belum bisa berkenalan langsung dengan bertatap muka, tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk tetap belajar menimba ilmu, mencerdaskan diri kita. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini, kita mulai berkenalan dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kalian bisa menyebut mapel ini dengan singkatan SIMDIK. Oke lah kalau begitu, kita mulai saja. Kompetensi dasar. Kompetensi pengetahuan 3.1 Menerapkan logika dan algoritma komputer. Kompetensi keterampilan 4.1 Menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Logika. Pengertian logika. Manusia adalah makhluk paling mulia, sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut, karena manusia diberikan akal pikiran, sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun, sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Namun, ketika manusia berpikir, kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan, emosi, subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan kita, manusia, tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir, dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis, yaitu berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal, dan sesuai dengan hukum logika. Definisi logika menurut beberapa sumber referensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, logika berarti 1. Pengetahuan tentang kaidah berpikir. 2. Jalan pikiran yang masuk akal. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, adalah sebagai berikut. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran, yang diutarakan lewat kata, dan dinyatakan dalam bahasa. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Kata logos atau ilmu juga bisa berarti hasil pemikiran yang disampaikan dalam kata-kata,
tulisan, maupun verbal. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Sebagai bagian ilmu filsafat yang menekankan pemikiran secara baik, tepat, urut, dan sistematis, logika menjadi modal awal terciptanya teknologi kecerdasan buatan, atau yang lebih dikenal sebagai Artificial Intelligence, atau AI. seperti bidang robotik atau mekatronika. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan, atau Artificial Intelligence. seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan, untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Definisi logika sangatlah sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti, agar dapat berpikir valid, menurut aturan yang berlaku. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tak benar. Pernyataan atau kejadian yang dapat diterima oleh akal disebut benar. Pernyataan atau kejadian yang tidak dapat diterima oleh akal disebut salah. Benar diberi simbol 1. Salah diberi simbol 0. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan analisis berpikir, membuat logika, ilmu eksak, dan perhitungan berada di otak kiri. Sedangkan otak kanan lebih mengarah pada cara berpikir, kemampuan intuisi, membuat ide kreativitas, seni, sosial, dan interaksi manusia dengan sesamanya. Bagaimana dengan perbandingan otak kanan, yang dominan lebih berwarna dan manusiawi? Jika hanya lebih mengutamakan logika tanpa rasa, layakkah siswa diajarkan seperti robot, dengan program dan perintah tanpa rasa? Keseimbangan antara otak kiri dan kanan, akan membantu manusia dalam menarik kesimpulan, setelah menerapkan logika yang dibangunnya. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Jenis penalaran dalam menarik kesimpulan dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif. Penalaran deduktif, disebut juga logika deduktif, adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang bersifat umum ke bersifat khusus. Logika deduktif merupakan cara berpikir proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Dengan kata lain, memaparkan hal umum di awal, kemudian mengakhirinya dengan hal khusus. Perhatikanlah contoh-contoh berikut.
Contoh pertama. Premis umum. Semua siswa SMK Strada harus berseragam bersih dan rapi. Premis khusus. Reno adalah siswa SMK Strada. Kesimpulan. Reno harus berseragam bersih dan rapi. Semua siswa SMK Strada harus berseragam bersih dan rapi adalah premis 1. Reno adalah siswa SMK Strada adalah premis 2. Reno harus berseragam bersih dan rapi adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya. Jika premis 1 benar dan premis 2 benar, maka kesimpulannya juga benar. Contoh kedua. Premis umum. Semua siswa SMK Strada harus disiplin dan bertanggung jawab. Premis khusus. Sandi adalah siswa SMK Strada. Kesimpulan. Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Semua siswa SMK Strada harus disiplin dan bertanggung jawab adalah premis 1. Sandi adalah siswa SMK Strada adalah premis 2. Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya. Premis 1 benar, premis 2 benar, maka kesimpulannya juga benar. Contoh ketiga. Premis umum. Setiap mamalia punya sebuah jantung. Premis khusus. Semua kuda adalah mamalia. Kesimpulan. Setiap kuda punya sebuah jantung. Setiap mamalia punya sebuah jantung adalah premis 1. Semua kuda adalah mamalia adalah premis 2. Setiap kuda punya sebuah jantung adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya. Premis 1 benar, premis 2 benar, maka kesimpulannya juga benar. Contoh keempat. Premis umum. Semua manusia pasti mati. Premis khusus. Sokrates adalah manusia. Kesimpulan. Sokrates pasti mati. Semua manusia pasti mati adalah premis pertama. Sokrates adalah manusia adalah premis kedua. Sokrates pasti mati adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya. Premis pertama benar, premis kedua benar, maka kesimpulannya juga benar. Kesimpulan induktif atau penalaran induktif, kadang disebut logika induktif, merupakan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum, atau dengan kata lain, penyimpulan yang dilakukan dengan mengemukakan data atau pernyataan khusus, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan umum. Logika induktif merupakan cara berpikir proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Dengan kata lain, memaparkan hal khusus di awal, kemudian mengakhirinya dengan hal umum. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Contoh pertama. Premis khusus 1. Untuk hidup, manusia membutuhkan udara. Premis khusus 2. Untuk hidup, hewan membutuhkan udara. Premis khusus 3. Untuk hidup, tumbuhan membutuhkan udara. Kesimpulan. Untuk hidup, makhluk hidup membutuhkan udara. Contoh kedua. Premis khusus 1.
Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Premis khusus 2. Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Premis khusus 3. Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulan: siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Contoh ketiga. Premis khusus 1. Kuda Sumba punya sebuah jantung. Premis khusus 2. Kuda Australia punya sebuah jantung. Premis khusus 3. Kuda Amerika punya sebuah jantung. Premis khusus 4. Kuda Inggris punya sebuah jantung. Kesimpulan: setiap kuda punya sebuah jantung. Contoh keempat. Premis khusus 1. Laptop adalah barang elektronik dan membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Premis khusus 2. DVD player adalah barang elektronik dan membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Kesimpulan: semua barang elektronik membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Contoh kelima. Premis khusus 1. Jika ada udara, manusia akan hidup. Premis khusus 2. Jika ada udara, hewan akan hidup. Premis khusus 3. Jika ada udara, tumbuhan akan hidup. Kesimpulan: jika ada udara, makhluk hidup akan hidup. Logika deduktif. Jika semua premis benar, maka kesimpulan pasti benar. Semua informasi atau fakta pada kesimpulan sudah ada, sekurangnya secara implisit, dalam premis. Logika induktif. Jika premis benar, kesimpulan mungkin benar, tetapi tak pasti benar. Kesimpulan memuat informasi yang tak ada, bahkan secara implisit, dalam premis. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika, antara lain sebagai berikut. 1. Logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan, bahkan semua bidang kehidupan. 2. Logika menumbuhkan daya berpikir, melatih, dan mengembangkan daya pemikiran, serta menimbulkan disiplin intelektual. Logika membuat daya pikir menjadi lebih tajam, dan menjadikannya lebih berkembang. 3. Logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Logika menjaga supaya kita selalu berpikir benar, menggunakan asas-asas sistematis. 4. Logika membantu kita untuk mampu berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dari yang salah. Logika membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. 5. Logika membantu kita untuk dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur, karena dengan berpikir demikian, dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Logika meningkatkan cinta kebenaran, dan menghindari kesesatan bernalar. Algoritma. Kata algoritma berasal dari nama seorang ahli matematika Uzbekistan yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi
penulis buku berjudul Al-Jabar wal Mukabalah. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritme atau algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah, yang disusun secara sistematis dan logis, serta dituangkan secara tertulis. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis. Urutan langkah logis berarti, langkah-langkah dalam algoritma harus mengikuti urutan tertentu. Algoritma haruslah benar, sehingga menghasilkan keluaran yang benar. Algoritma akan memberikan keluaran sesuai seperti yang diharapkan dari sejumlah masukan yang diberikan. Tidak peduli sebagus apapun algoritma, jika memberikan keluaran yang salah, maka sudah pasti algoritma tersebut bukanlah algoritma yang baik. Langkah logis setiap orang dapat berbeda dengan orang lain, sehingga algoritma tidak harus sama, tetapi mengharapkan keluaran yang sama. Dalam kenyataannya, setiap orang bisa membuat algoritma yang berbeda untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Walaupun terjadi perbedaan dalam menyusun algoritma, tentunya kita mengharapkan keluaran yang mirip atau sama. Jika dihadapkan pada permasalahan seperti ini, maka sebaiknya pilih algoritma yang paling efisien dan cepat. Karena tertulis, maka algoritma dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Mengapa algoritma dan logika dapat berhubungan? Algoritma dan logika dianggap berhubungan satu sama lain, karena dari artinya sendiri algoritma itu adalah urutan langkah yang ditempuh secara sistematis untuk menyelesaikan masalah, sehingga mendapatkan hasil atau solusi yang benar. Nah, solusi yang benar ini harus didasari dengan pemikiran yang logis dan memakai logika yang dapat diterima oleh orang banyak. Algoritma bukanlah sesuatu yang hanya berhubungan dengan dunia komputer saja. Algoritma juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, ketika seseorang melakukan aktivitas, akan memilih mana yang akan dikerjakan lebih dulu. Misalnya ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Beberapa contoh sederhana mengenai algoritma yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, memasak mie instan rebus. Perhatikanlah langkah berikut. Langkah 1, siapkanlah bahan dan alat, sebungkus mie instan, air 1 gelas, panci dan kompor. Langkah 2, buka mie dan bumbu dari bungkus. Langkah 3, tuang air ke panci di atas kompor. Langkah 4, rebus air di panci hingga mendidih. Langkah 5, masukkan mie dan bumbu ke air mendidih. Langkah 6, tunggu sampai matang. Matikan kompor. Langkah 7, tuang mie dan kuahnya ke dalam mangkuk perlahan-lahan. Langkah 8, siap dihidangkan. Contoh algoritma membuat tumis tauge tempe. Langkah 1, siapkan tauge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. Langkah 2, iris bawang merah, bawang putih,
cabai, dan lengkuas. Langkah 3, panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Langkah 4, goreng tempe sebentar. Langkah 5, tambahkan tauge, kecap manis, garam, dan sedikit air. Langkah 6, aduk hingga semua bumbu meresap. Langkah 7, cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. Langkah 8, tumis tauge siap dihidangkan. Kurang lebih, di atas merupakan cara membuat mie instan rebus, dan membuat tumis tauge tempe. Langkah-langkah tersebut juga termasuk dalam algoritma. Jadi perlu diingat, bahwa algoritma tidak hanya diterapkan pada dunia komputasi, tetapi juga algoritma diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lagi contoh-contoh sederhana mengenai algoritma yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, marilah kita berlatih membuat algoritma dari kegiatan berikut. 1. Membuat kue. 2. Membuat pakaian. 3. Merakit mobil. 4. Mengisi paket data pada smartphone. 5. Mempersiapkan ujian akhir sekolah. Sebagai bantuan untuk kalian berlatih membuat algoritma, Pak Michael berikan satu contoh langkah dalam algoritma dari masing-masing kegiatan tersebut. Silakan kalian tambahkan langkah-langkah yang lengkap. Ingat ya, langkah-langkah tersebut harus berurut dan logis. Dan, untuk setiap langkahnya, penulisan yang benar adalah ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bukan ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Algoritma, program, dan komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak proses yang dapat dinyatakan dalam suatu algoritma. Pihak yang melakukan proses algoritma disebut pemroses atau prosesor. Pemroses dapat berupa manusia, komputer, atau alat elektronik lainnya. Pemroses melakukan proses dengan melaksanakan algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Komputer adalah contoh dari pemroses yang menjalankan suatu algoritma. Agar komputer dapat melaksanakan algoritma, algoritma harus dibuat oleh bahasa pemrograman, dan hasilnya disebut sebagai program. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah, sedangkan program adalah wujud dari algoritma dalam bahasa pemrograman. Program ditulis dalam salah satu bahasa pemrograman, dan kegiatan membuat program disebut pemrograman atau programming. Orang yang menulis program disebut pemrogram atau programmer. Tiap-tiap langkah di dalam program disebut pernyataan atau instruksi. Jadi, program tersusun dari sederetan instruksi. Jika suatu instruksi dilaksanakan, maka operasi-operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut dikerjakan komputer. Program komputer harus ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, dan terbagi menjadi bahasa pemrograman tingkat tinggi dan tingkat rendah atau bahasa mesin. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah Pascal, C, dan BASIC. Adapun contoh bahasa pemrograman dalam bahasa mesin adalah bahasa assembly atau rakitan.
pada bahasa tingkat tinggi, sebelum dimengerti oleh komputer, bahasa tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa mesin oleh penerjemah. Jenis penerjemah pada komputer ada dua, yaitu interpreter dan compiler. Interpreter bekerja dengan menerjemahkan instruksi baris per baris. Contoh pada bahasa BASIC. Adapun compiler bekerja dengan menerjemahkan setelah seluruh instruksi selesai ditulis. Contoh pada bahasa Pascal dan C. Berikut bagian langkah pemecahan masalah dalam komputer. Hubungan dan alur kerja antara algoritma, program, dan operasi komputer. Proses komunikasi antara manusia dengan komputer adalah sebagai berikut. Manusia mendesain algoritma untuk diproses oleh komputer. Agar komputer dapat menjalankan suatu algoritma, manusia menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman yang dipilih, sehingga menjadi sebuah program. Komputer menjalankan program hasil penerjemahan algoritma menjadi bahasa pemrograman tersebut. Sebelum dimengerti oleh komputer, bahasa tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa mesin oleh penerjemah. Komputer mengeluarkan respons, atau memberikan output, kepada manusia. Menilai dan kriteria algoritma. Algoritma yang dibuat oleh setiap orang berbeda-beda, walaupun hasil yang diharapkan adalah sama. Berikut adalah cara umum untuk menilai suatu algoritma yang baik. 1. Tingkat kepercayaannya tinggi, atau reliability. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. 2. Pemrosesan yang efisien, atau biaya rendah. Proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. 3. Sifatnya umum, atau general. Bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tetapi juga untuk kasus lain yang lebih umum dan luas. 4. Dapat dikembangkan lebih lanjut, atau expandable. Sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh, haruslah berdasarkan perubahan kebutuhan yang ada. 5. Mudah dimengerti. Siapapun yang melihat, akan dapat memahami algoritma kamu. Ketika suatu program susah dipahami, maka program tersebut akan sulit dikelola. 6. Portabilitas yang tinggi, atau portability. Dapat dengan mudah diimplementasikan pada berbagai platform komputer, misalnya desktop, smartphone, dan server. 7. Precise atau tepat, betul, teliti. Setiap instruksi harus ditulis dengan saksama dan tidak ada keraguan-raguan. Dengan demikian, setiap instruksi harus dinyatakan secara eksplisit, dan tidak ada bagian yang dihilangkan, karena pemroses dianggap sudah mengerti. Setiap langkah harus jelas dan pasti. Menurut Donald Knuth, algoritma harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Input. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar. 2. Output. Algoritma harus memiliki minimal satu buah output keluaran. 3. Definiteness, atau pasti. Algoritma memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. 4. Finiteness, atau ada batas. Algoritma harus memiliki titik berhenti,
atau stopping roll. 5. Effectiveness, atau tepat dan efisien. Algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Contoh instruksi yang tidak efektif adalah A sama dengan A tambah 0, atau A sama dengan A kali 1. Flowchart. Flowchart, atau bagan alir, berisi tentang gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program, dan hubungan antar proses beserta pernyataannya dari awal sampai akhir. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol atau notasi. Dengan demikian, setiap notasi menggambarkan proses tertentu. Flowchart merupakan algoritma yang digambarkan dalam bentuk diagram. Fungsi dari flowchart adalah menjelaskan urutan pelaksanaan suatu proses yang sama dengan fungsi algoritma. Dari sekian jenis flowchart, pada kesempatan ini, kamu belajar tentang program flowchart. Dalam pembuatan program flowchart, tidak ada patokan tertentu, karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisis suatu masalah, yang nantinya akan diubah menjadi program komputer. Dengan demikian, flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan yang lainnya. Berikut beberapa anjuran yang sebaiknya kita ikuti. 1. Flowchart digambarkan di suatu halaman, dimulai dari sisi atas ke bawah, dan dari sisi kiri ke kanan. 2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan notasi yang tepat, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. 3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir, harus ditentukan secara jelas. Hanya terdapat satu titik awal dan satu titik akhir. 4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan menghitung nilai volume. 5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Flowchart merupakan algoritma yang digambarkan dalam bentuk diagram. Fungsi dari flowchart adalah menjelaskan urutan pelaksanaan suatu proses yang sama dengan fungsi algoritma. Dari sekian jenis flowchart, pada kesempatan ini, kamu belajar tentang program flowchart. 7. Gunakanlah notasi-notasi flowchart yang standar.